Setelah kita mengetahui bagian-bagian kapal itu seperti apa saja, kemudian bahan-bahan yang dipakai untuk kapal kayu, ciri-ciri kayu itu seperti apa yang digunakan pada tiap bagian tersebut, kemudian beban kerja atau sesuatu yang menimpa kapal itu apa saja, baik itu yang ada di atas permukaan air maupun yang di bawah permukaan air. Nah, sekarang kita coba untuk menghubungkan antara bahan material kayu, kemudian beban kerja yang oleh diterima di kapal kayu dan produk apa saja yang dipakai di sana, ya. Yang pertama begini, kita mulai dari awal saja bahwa kapal itu kan ada lambung kapalnya. Jadi lambung kapal yang berbentuk segitiga ya, yang kalau di depan itu berbentuk lancip ya, itu namanya anjungan. Kalau di belakang itu biasanya tidak lancip, disebut sebagai buritan atau bagian belakang gitu ya. Nah, lambung kapal inilah bagian-bagian yang perlu mendapat penanganan yang baik ya. Yang pertama adalah bahwa kayu-kayu ya, kayu-kayu di dalam lambung itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kulitnya, jadi kulit kayu ya, kulit lambung, bukan kulit kayu tapi kulit lambungnya itu biasanya terbuat dari papan-papan yang tebalnya antara 4 cm sampai 6 cm ya, tergantung dari besar kecilnya kapal. Kalau misalkan kapalnya kecil ya tebalnya 3 cm udah cukup, tapi kalau untuk kapal besar itu tebalnya tebal sekali ya, bahkan sampai 6 cm itu ya, tebal kulit lambungnya. Yang kedua adalah kerangka dari lambung itu yang kita sebut sebagai gading ya, gading-gading. Nah, antara kerangka sama atau gading sama kulit itu biasanya direkatkan dengan dipaku ya. Dipaku itu pakai paku-paku yang terbuat dari bambu ya. Itu istilahnya kalau di Jawa namanya patek ya. Kalau di tempat lain itu bisa terbuat dari kayu juga ya. Dibor, dilubangi, kemudian dimasukkan atau sticknya itu dimasukkan sehingga dia bisa menempel ya. Nah, ada juga yang setelah direkatkan atau disatukan dengan patek atau paku yang terbuat dari kayu atau bambu, itu nanti ada gap-gap kecil-kecilnya ya. Itu biasanya diisi dengan lem ya. Lemnya itu kita punya. Lemnya itu apa? Lem epoksi ya, lem epoksi ya. Itu yang untuk yang kecil-kecil. Nah, kemudian antar papan, jadi misalkan lambungnya itu tingginya 3 meter gitu ya. Kemudian itu papannya itu kan paling kalau tebalnya 3 sampai 6 cm kan lebarnya dia. Jadi lebarnya papan-papan untuk lambung itu kan antara ya 25 sampai 40 ya, tergantung dari ketersediaan papan-papan yang ada di lapangan atau di dekat-dekat pembuatan kapal itu. Nah, sambungan antar papan itu ya, sambungan antar papan di lambung kapal itu kan ada lubang ya. Biasanya lubang itu kisaran ya, ada yang 2 mili, ada yang 5 mili gitu ya. Nah, kenapa kok itu dibuat agak renggang? Karena yang namanya kayu itu kan ada kembang susutnya ya. Kalau kena air dia bisa mengembang, kalau airnya menguap ya, kayunya bisa menyusut dan itu bisa timbul lubang ya. Nah, lubang-lubang itulah nantinya ya akan diisi ya. Diisi dengan apa? Lah, kita punya produknya ya. Produknya yaitu lem epoksi ya, lem epoksi. Nah, di sini epoksi itu kita ada dua ya, ada dua. Yang high quality, kualitas yang sangat bagus, ini biasanya digunakan untuk kapal-kapal besar, kapal-kapal yang mengendaki sangat kuat sekali gitu ya. Di mana berlabuh di samudra dan sebagainya ya. Kalau bisa gunakan lem epoksi atau perekat epoksi yang sangat kuat ya. Nah, perekat yang sangat kuat di tempat kita namanya lem epoksi
OHV, ya, OHV, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, lem epoksi itu ada dua komponen, satu resin, satu hardener, dicampur 1:1, ya. Kemudian dicampur dengan serbuk kayu. Jadi resin sama hardenernya itu diaduk dulu, kemudian dicampur dengan serbuk kayu, diaduk begitu. Nah, serbuk kayunya berapa? Itu 2, ya, 2 wadah gitu ya. Jadi kalau misalnya lem epoksinya 1 sendok, ya, resinnya 1 sendok, kemudian hardennya 1 sendok, maka serbuk kayunya 2 sendok. Boleh lebih? Boleh. Boleh kurang? Boleh, ya. Tetapi standarnya itu adalah 1 resin, 1 hardener, 2 serbuk kayu. Ya, kalau kayunya lebih banyak ya nanti lemnya bisa berkurang, ya. Tapi kalau kayunya kurang dari 2 tadi, ya lemnya yang tambah banyak. Nah, kalau lemnya banyak itu biasanya nanti akan delewer, ya, akan mengalir, ya. Itu tidak bagus, ya. Jadi maka takaran yang pas itu 1:2, ya. Nah, setelah dia campur maka cukup sederhana saja dimasukkan ke lubang-lubang. Nah, makanya tampak di gambar kapal itu, ya, itu kan ada penutupan lubang-lubang sambungan antar papan. Nah, itu warnanya coklat-coklat itu. Nah, itu adalah campuran daripada lem epoksi ditambah serbuk kayu. Nah, yang kedua, jadi ini mahal Pak, gitu, lem epoksi jenis OHV. Oh ya, memang mahal karena memang kualitasnya bagus gitu ya. Nah, kalau untuk kapal-kapal menengah ke bawah, ya, kapal-kapal kecil itu kita ada lem yang lebih murah daripada itu. Apa itu namanya? Lem epoksi SG. Ya, SG itu singkatan daripada serbaguna. Nah, serbaguna penggunaannya untuk apa saja? Macam-macam nanti. Ya, bisa untuk laminasi clear, bisa untuk merekatkan fiber dan sebagainya, lem SG itu gitu ya. Nah, ini lem SG ini dapat juga dipakai untuk menutup sambungan atau lubang yang terjadi sambungan antar papan tersebut. Nah, penutupan lubang ini kalau di Jawa, ya, ini peristiwa penutupan lubang-lubang sambungan antar papan dinamanya pemakalan. Asal katanya dari pakal, ya. Jadi produk yang pertama bahwasanya sambungan antar papan kita menyediakan 2 produk, yaitu lem epoksi, di mana ini bisa digunakan untuk mengisi atau gap filling, mengisi lubang sambungan antar papan, di mana pada penggunaannya dicampur dengan serbuk kayu. Serbuk kayu apa saja? Apa sajalah. Biasanya kan di tempat kapal kan banyak serbuk-serbuk kayu itu kan, karena mereka kan menggergaji kayu kan mesti ada serbuknya, ya. Nah, kenapa kok kita menggunakan epoksi? Epoksi yang pertama punya daya rekat yang sangat kuat terhadap kayu. Yang kedua, dia lebih fleksibel, ya. Dia lebih fleksibel. Jadi kalau kena hantaman ombak, ya, tidak mudah retak. Nah, di lapangan kadang-kadang, ya, ini kan di lapangan itu di pesisir-pesisir, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke sana kan orang menutup sambungan antar papan itu kan macam-macam, ya, gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita jumpai di lapangan, biasanya mereka menggunakan kayu gelam. Jadi kulit kayu gelam, kemudian dikasih damar, kemudian baru dimasukkan ke sambungan itu. Ya, itu zaman lampau, itu zaman dulu, zaman kakek nenek kita, ya, sebelum ditemukannya lem epoksi yang fleksibel, ya. Dulu seperti itu. Memang dulu siapa yang mau bikin lem epoksi? Lem epoksi ini kan teknologi yang sudah lebih modern. Jadi zaman dulu orang menggunakan menutup lubang-lubang itu menggunakan, ya, bubuk damar gitu, ya, dicampur dengan dikasih kulit kayu gelam. Dapat juga kadang-kadang di lapangan kita jumpai itu sambungan antar papan itu memakai sumbu. Sumbu itu lilitan kain seperti yang terjadi di kompor-kompor yang tradisional itu. Kemudian dimasukkan, ya, dipukul-pukul gitu, baru dikasih resin alami yang namanya bubuk damar, ya. Dia dicairkan atau dipanaskan atau dilarutkan dia dimasukkan ke situ. Nah, kelemahannya apa? Metode tradisional ini, ya, namanya bubuk itu cracking, keras, getas. Jadi kalau tidak fleksibel. Nah, dari situlah kemudian kita dari pabrikan terinspirasi untuk menciptakan sebuah cairan perekat, ya, untuk menutup lubang itu yang lebih fleksibel, dan itu dinamakan sebagai lem epoksi. Nah, itu produk yang pertama.